Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan pembelajaran kimia kita pada hari ini ya. Nah, jadi materi kita hari ini ya akan kita lanjutkan mengenai sifat-sifat unsur radioaktif ya. Nah, kemarin kan sudah kita kenal bahwasannya kita bahas mengenai sinar-sinar kan begitu. Ada sinar alfa, sinar beta, sinar gamma. Nah, jadi ketika suatu inti atom ya, itu dia ditembakkan oleh sinar-sinar tersebut, maka suatu inti ya atau unsur radioaktif kan begitu yang kita tembakkan dengan dengan sinar ataupun partikel kan begitu, nantinya sinar-sinar tersebut nantinya inti tersebut itu akan berubah menjadi inti yang baru. Nah, jadi demikian seterusnya sampai didapatkan inti yang stabil kan begitu, sampai didapatkan inti yang stabil di mana jumlah protonnya ya sama dengan jumlah neutronnya begitu. Nah, jadi sampai didapatkan inti yang stabil di mana jumlah protonnya sama dengan jumlah neutronnya. Nah, jadi tujuan daripada penembakan sinar-sinar tersebut kan begitu, sinar alfa, sinar beta kepada suatu inti ya, inti radioaktif ya. Radioaktif itu kan belum stabil kan begitu. Nah, jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan inti yang stabil. Nah, inti yang stabil itu yang jumlah protonnya sama dengan jumlah neutronnya kan begitu. Nah, jadi di sini ada beberapa karakteristik atau sifat daripada unsur radioaktif. Nah, jadi sifat radioaktif ya, inti atomnya itu dia terdiri atas neutron. Nah, massa intinya selalu lebih kecil dari jumlah massa proton dan neutron. Jadi massa intinya selalu lebih kecil dari massa proton dan massa neutron. Nah, jadi selisih massa inti yang sebenarnya dan jumlah massa proton dan neutron penyusunnya disebut dengan defek massa. Nah, jadi selisih antara massa inti yang sebenarnya dan jumlah massa proton dan neutron penyusunnya disebut dengan defek massa ya. Jadi di sini ya ada namanya defek massa. Nah, defek massa. Nah, di sini ada contoh soalnya. Massa sebuah atom He24 yang ditentukan dengan spektrograf massa adalah 4,002602 SMA. Nah, ini massa atom He ya. Massa proton, nah massa protonnya adalah 1,007277 SMA. Jadi massa protonnya adalah 1,007277 SMA. Massa elektronnya berapa? 0,00005486 SMA. Dan massa neutronnya sama dengan
1,008665 SMA. Nah, jadi yang ditanya di sini adalah Yang ditanya di sini adalah masa apanya? Nah, berarti yang di sini yang ditanya masa apanya? Ya, berarti di sini ya yang ditanya itu adalah masa atomnya, ya, masa atomnya, ya. Nah, jadi di sini masa atom dan defek massanya. Nah, masa atomnya tadi kan 4,002602 SMA. Nah, sedangkan masa masa atom yang sebenarnya kan begitu. Nah, ya. Nah, jadi di sini ada namanya massa atom yang sebenarnya dan ada jumlah proton, elektron dan neutron. Nah, jadi harusnya kan sama kan begitu. Kalau misalkan jumlah proton, elektron dan neutron sama massa atom, massa inti yang sebenarnya itu kan harusnya sama. Nah, tetapi di sini ya ada yang namanya ada di sini perbedaan sedikit. Nah, jadi ada perbedaan sedikit. Nah, itulah yang disebut dengan defek massa. Defek massa itu dia jumlah proton, elektron dan neutronnya berbeda dengan massa inti yang sebenarnya. Nah, massa inti itu massa inti yang sebenarnya itu harusnya dia sama dengan jumlah proton, elektron dan neutron. Nah, di sini ada perbedaan. Nah, perbedaan itulah yang disebut dengan defek massa. Defek massa itu artinya selisih antara massa inti yang sebenarnya dan jumlah proton, neutron maupun elektron. Karena atom itu kan terdiri dari 3, proton, elektron dan neutron. Nah, jadi harusnya sama kan begitu. Tapi di sini ada perbedaan. Nah, perbedaan itu yang disebut dengan defek massa. Defek massa itu adalah massa inti yang sebenarnya dikurang penjumlahan massa proton, massa elektron dan massa neutron. Nah, sekarang kita lihat jumlah protonnya ada berapa, massa protonnya berapa kan gitu. Nah, massa protonnya kita lihat He ini berapa, jumlah protonnya 2. Berarti 2 dikali dengan ini, massa protonnya ini 1,007277 SMA ditambah massa elektronnya sama dengan 2 dikali 1,007277 SMA, karena massa elektronnya kan 2. Kemudian ditambah 2 dikali 1,008665 SMA, maka dapatlah massa penjumlahan massa atau penjumlahan proton, elektron sama neutronnya adalah 4,032981 SMA. Nah, inilah dia penjumlahan proton, elektron dan neutron. Sedangkan massa inti yang sebenarnya di spektrograf massa itu adalah perhatikan ya. Jadi massa intinya tadi setelah penjumlahan itu adalah berapa? 4,032981. Sedangkan massa yang sebenarnya adalah 4,002603. Nah, berarti defek massa ini adalah selisih antara massa inti yang sebenarnya dikurang dengan penjumlahan proton, elektron dan neutron. Itu rumusnya ya. Jadi itu rumusnya. Nah, jadi rumusnya dia
massa inti yang sebenarnya dikurang penjumlahan massa proton tambah massa elektron tambah massa neutron. Nah, itulah dia. Jadi kan harusnya kan sama. Kalau misalkan massa proton itu kan dia, kalau atom atau inti atom itu kan terdiri dari proton, elektron dan neutron, kan begitu. Nah, proton, elektron dan neutron. Nah, harusnya kan kalau misalkan kita jumlahkan massa protonnya, kita jumlahkan massa elektronnya, kita jumlahkan massa neutronnya, itu harusnya kan inti radioaktif ini kan dia harusnya sama dengan massa ketika ditimbang, kan begitu. Ketika ditimbang pakai alat atau spektrograf, kan begitu. Nah, tetapi di sini ada yang namanya perbedaan. Nah, perbedaan itulah yang disebut dengan defek massa. Nah, defek massa itu artinya perbedaan ya antara massa atom yang sebenarnya atau massa inti radioaktif yang sebenarnya dikurang dengan penjumlahan daripada massa proton, massa elektron dan massa neutronnya, gitu dia. Nah, jadi massa proton, elektron, neutronnya kan tadi udah kita dapat. Kita gabungkan berarti nanti hasilnya dapatnya 4,032, kan begitu. Nah, kebalikannya ya. Jadi massa yang dia massa yang setelah kita hitung, massa proton, elektron, neutronnya dikurang dengan massa yang sebenarnya. Nah, jadi katanya di sini massa inti itu selalu lebih kecil dari jumlahnya. Jadi massa intinya atau massa yang sebenarnya itu selalu lebih kecil. Ketika dia ditimbang itu selalu lebih kecil massanya daripada massa yang sebenarnya. Paham ya? Massa intinya itu selalu lebih kecil daripada massa yang sebenarnya. Berarti nanti di sini massa, ingat ya rumusnya ya, defek massa ini rumusnya adalah massa ya, massa atom atau massa inti ya yang didapat dari penjumlahan proton, elektron dan neutron dikurang apa? Massa inti yang sebenarnya. Artinya massa inti setelah inti itu ditimbang. Nah, itu dia rumusnya ya, defek massa. Ingat ya, paham ya? Jadi rumusnya adalah defek massa penjumlahan daripada proton, elektron dan neutron dikurang massa atom atau massa inti radioaktif ketika dia ditimbang menggunakan alat. Nah, itulah rumusnya ya. Jadi di sini katanya adalah massa inti itu selalu lebih kecil. Jadi massa inti yang sebenarnya itu selalu lebih kecil dari massa setelah proton, elektron dan neutron itu ditimbang begitu ya. Nah, ini ada contoh yang kedua. Atom Fe misalkan atau inti Fe. Nah, dia nomor atomnya 26, nomor massanya 56. Berarti nanti di sini berapa massa massa totalnya? Massa total inti tersebut dari penjumlahan proton, elektron dan neutronnya. Nah, dapatlah nanti di sini massa penjumlahan massanya itu, massa proton, elektron dan neutronnya dapatlah 56,4634 SMA. Nah, ini dia 26 kali 1,007277 tambah 30 kali ini massa massa neutronnya, kemudian ditambah 26. Nah, ini angka 26-nya tahu dari mana kan? 26-nya ini dari sini. Kan udah kita pelajari di kelas 10 cara menentukan proton, elektron dan neutron, ya kan? Nah, ini berarti 26 protonnya, elektronnya sama dengan 26, kemudian neutronnya sama dengan 56 kurang 26 sama dengan 30, kan begitu. Nah, maka di sini tinggal kita kalikan aja. 26 kali protonnya 1,007277 tambah 30 kali 1,008665 SMA tambah 26
dikali 0,00005486 SMA. Nah, jadi kalau atom itu ya, itu satuan massanya itu adalah SMA ya. Jadi kalau atom satuan massanya adalah SMA. Nah, jadi setelah dapat total massa proton, elektron dan neutron dalam atom tersebut, nah, jadi massanya menurut pengamatan atau menurut alat itu adalah 55,9349 SMA. Nah, jadi defek massanya total dari massa proton, elektron dan neutron dikurangkan dengan massa menurut pengamatan, menurut alat spektrograf tadi ya. Nah, setelah dia nanti dapatnya 0,5285 SMA. Nah, seperti itu dia ya. Untuk untuk menghitung defek massa ya, untuk menghitung defek massa. Paham ya? Oke, jadi defek massa itu rumusnya adalah massa atom ya dari penjumlahan proton, elektron dan neutronnya dikurang massa atom setelah atom itu ditimbang. Nah, paham, ngerti maksudnya kan? Rabi'ah ngerti kan? Ngerti kan? Rabi'ah ngerti? Jadi atom itu ya, perhatikan ya, atom itu dia kan terdiri dari 3 partikel. Ada dia proton, elektron sama neutron. Nah, jadi elektron, proton sama neutron ini itu kan dia memiliki yang namanya apa? Memiliki massa kan begitu. Jadi dia memiliki masing-masing kan massa. Proton, elektron dan neutron kan memiliki massa. Jadi atom itu, partikel atom atau inti atom atau disebut juga dengan unsur ya. Atom, inti atom atau unsur itu sama ya. Itu penyebutannya aja yang berbeda. Itu kan terdiri dari 3 partikel, 3 subpartikel. Ada namanya proton, elektron dan neutron. Nah, jadi ya, proton, elektron dan neutron. Nah, jadi untuk menentukan massanya ya, proton, elektron dan neutron, untuk menentukan massa suatu atom itu kan bisa kita langsung timbang menggunakan alat namanya spektrograf. Nah, bisa juga kita itu menentukan massa suatu atom dari massa proton, dari massa elektron maupun massa neutronnya. Nah, jadi nanti hasilnya itu kalau misalkan yang kita timbang menggunakan alat, dengan kita hitung ya berdasarkan jumlah proton, elektron dan neutronnya, itu hasilnya itu nggak terlalu jauh perbedaannya ya, tidak terlalu jauh perbedaannya. Nah, jadi walaupun tidak terlalu jauh ya, tapi di sini nanti ada perbedaan. Ada perbedaan. Nah, itulah yang disebut dengan defek massa. Defek massa itu artinya pengurangan massa atom yang ditimbang melalui alat dikurangkan dengan massa atom yang didapat dari penjumlahan proton, elektron dan neutron dari suatu atom tersebut. Nah, begitu dia. Penjumlahan proton, elektron dan neutronnya itu massanya itu kan bisa kita lihat dari sini. Misalkan partikel proton, P proton massanya 1,007277 SMA. Neutronnya massanya 1,008665 SMA. Elektronnya 0,005486 SMA. Nah, jadi ini kalau kita totalkan semua, kita kalikan masing-masing dengan jumlah protonnya. Protonnya ini kan 26. Tambah 30 kali ini, tambah 26 kali ini, nanti
dapatnya itu adalah 56,4634. Nah, jadi inilah yang kita kurangkan dengan massa atom yang sebenarnya. Massa atom yang sebenarnya tadi yang ditimbang menggunakan alat adalah atau yang menurut pengamatan adalah 55,9349 SMA. Nah, inilah dia defek massanya, ya. Nah, inilah dia yang disebut dengan defek massanya, ya. Kemudian ada di sini energi pengikat inti. Nah, energi pengikat inti, ya. Energi pengikat inti itu rumusnya adalah, ya. Rumusnya adalah defek massa dikali dengan 932, ya. 932. Nah, inilah rumusnya untuk energi pengikat inti. Defek massa dikali 932 sama dengan 4,92,56 MEF per SMA. Nah, ada lagi energi pengikat inti per nukleon. Nah, per nukleon itu artinya per inti atom. Nah, jadi per inti atom. Nah, jadi energi pengikat inti per nukleon. Nah, per nukleon itu artinya dia nukleon itu kan artinya apa ya namanya ya? Kita sebut dengan inti atom. Nah, intinya. Jadi kalau misalkan inti, ya misalkan atom atau inti, suatu inti, dia kan mempunyai inti atom. Di tengahnya itu kan ada lagi inti, kan begitu. Nah, intinya itulah yang disebut dengan nukleon. Nukleon itu terdiri dari proton dan neutron. Nah, jadi di sini, ya, di sini karena Fe itu intinya, inti nukleonnya itu adalah proton dan neutron, ya, itu adalah 56. Nah, 56 ini adalah jumlah proton tambah jumlah neutron. Ya, agak sulit ya kan? Nah, memang agak sulit memang. Nah, jadi per nukleon ini artinya per nukleon. Jadi nukleon itu adalah jumlah proton tambah jumlah neutron. Nah, jumlah protonnya di sini adalah 26. Jumlah neutronnya adalah berapa? Nah, intinya apa? Intinya adalah jumlah proton dan neutron itu, atau jumlah inti atom itu sama dengan 56, ya. Jadi lihat dari sini, ya. Ini kan 56. Berarti intinya itu adalah 56. Nah, maka di sini energi pengikat inti atau energi pengikat atom dibagikan dengan 56. 56 ini dapatnya dari nukleonnya. Nukleon itu adalah jumlah proton tambah jumlah neutron. Berarti dapatnya hasilnya adalah 8,796 MEF per nukleon. Nah, inilah dia per nukleon. Nah, jadi itu dia untuk defek massa, energi pengikat inti, dan energi pengikat inti per nukleon. Nah, kemudian di sini ada lagi, ya, sifat-sifat unsur radioaktif. Nah, jadi selain daripada yang pertama, itu tadi kan sifatnya adalah intinya, inti atomnya atau atomnya itu ada perbedaan massanya kalau misalkan dia ditimbang dengan yang kita jumlahkan
massa proton atau elektron atau neutronnya secara langsung, kan begitu. Kemudian sifat yang kedua itu adalah mengalami peluruhan. Nah, jadi atom atau unsur radioaktif atau inti radioaktif dia mengalami peluruhan. Mengalami peluruhan ketika dia ditembakkan oleh sinar-sinar atau partikel-partikel. Nah, diantaranya adalah sinar alfa. Jadi kalau misalkan unsur radioaktif ditembakkan dengan sinar alfa, nah sinar alfa itu kan dia ini simbolnya, ya, alfa, nomor atomnya 2, nomor massanya 4. Nah, jadi ketika ditembakkan sinar alfa, maka nanti intinya akan berubah. Harusnya 84 PO 210. Nah, inilah inti yang ditembakkan sinar alfa. Nah, ketika ditembakkan sinar alfa, maka nanti akan menjadi inti PB 82 206. Nah ini pancarannya, pancaran sinar alfanya 24. Nah, kenapa dia bisa jadi PB 82 206? Itu karena dia ditembakkan sinar alfa. Lain halnya ketika ditembakkan sinar beta. Kalau nanti misalkan ditembakkan sinar beta itu kan dia min 10. Nanti inti atom jumlah protonnya ini dan jumlah neutronnya tentunya kan berbeda. Kalau misalkan kita tembakkan sinar beta, itu kan nanti di sini jadi 83 dan 210. Nah, itu atom apa atau unsur apa yang dia bernomor atom 83 dan di sini 210. Nah, kan berbeda. Jadi berbeda sinar yang dipancarkan, yang ditembakkan, maka berbeda pula inti yang dihasilkan dari penembakan sinar tersebut. Nah, jadi PO 84 210 ditembakkan sinar alfa itu akan menghasilkan PB 82 206. PB 82 206. PB nomor atomnya 82, nomor massanya 206. Nah, jadi di sini inilah dia yang dihasilkan dari penembakan sinar alfa untuk si PO, ya, PO. Nah, ini dia. Ya, jadi kemudian nanti PB ini pun kan belum stabil karena massa proton dan massa neutronnya belum sama, kan begitu. Nah, ini nanti ditembakkan lagi sinar alfa atau sinar beta supaya dia memancarkan supaya dia mendapatkan inti yang stabil begitu. Nah, kemudian beta. Nah, peluruan beta, ya, beta. Nah, beta itu dia simbolnya adalah min 1 0, ya, min 1 0. Contohnya adalah K1940 dengan, nah ini K1940 ditembakkan sinar beta. Nah, ditembakkan sinar beta, maka nanti akan menghasilkan inti radioaktif Ca20, kemudian nomor atomnya adalah 40. Nah, inilah yang dihasilkan dari penembakan sinar beta, ya. Jadi setiap yang ditembakkan sinarnya itu nanti dihasilkan perbedaan inti atau atomnya begitu, ya. Nah, jadi ya di sini karena yang ditembakkan adalah sinar beta, maka yang dihasilkan adalah atom atau unsur atau inti atom Ca20, nomor massanya 24. Nah, demikian juga dengan yang positron. Ya, positron itu simbolnya adalah 10, ini 10. Kemudian demikian juga dengan ketika ditembakkan elektron, ya.
Nah, demikian ya. Nah, itu kan udah kita pelajari minggu yang lalu ya. Nah, demikian juga nanti ketika ditembakkan sinar gamma ya. Kalau misalkan CO ditembakkan sinar gamma, maka akan tetap dia menjadi CO 2760. Nah, demikian. Nah, oke. Nah, kemudian itulah ya untuk pertemuan hari ini, peluruhan radioaktif. Jadi ada dua sifatnya yang sudah kita pelajari. Pertama tadi perbedaan massa atom inti yang sebenarnya dengan massa neutron maupun proton maupun elektronnya ketika ditambahkan. Kemudian yang kedua, inti radioaktif itu mengalami peluruhan dengan adanya penembakan sinar-sinar. Oke, itu saja untuk pertemuan kita hari ini ya. Dan kita lanjutkan ke deret radioaktif di pertemuan berikutnya. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.